Shalom, selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kebaikan dalam penyertaan tidur semalam yang bisa istirahat dengan nyenyak, dan saat ini kita sudah disegarkan kembali. Renungan hari ini tentunya tidak terlepas dari tema bulan Juni yang berbunyi bertumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus, yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Nah, bacaan Alkitab adalah sebagai berikut. Tentunya dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berbunyi sebagai berikut. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengenal tentunya ada 5 tugas gereja, yaitu ada koinonia, ada diakonia, marturia, proskuneo, matetes, yang tentunya semua itu tidak bisa menjadi dasar dalam tugas gereja di dunia ini. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas seluruhnya, tapi akan berfokus kepada koinonia, yaitu adalah dalam bahasa Yunani koiphobia, yang berarti persekutuan, persaudaraan, partisipasi atau terbagi, maksudnya berbagi bersama. Dalam konteks kekristenan, konsep ini menunjukkan atau merujuk pada hubungan yang erat antar umat beriman, serta partisipasi aktif dan solidaritas dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara sekalian, makna dalam hal tersebut jelas bahwa pelayanan tadi mengarah atau bagian tugas gereja adalah di situ ada persekutuan. Artinya di sini juga membangun bersama kepedulian dan persekutuan antar umat. Nah, kami pentingkan di sini ada 2 dimensi persekutuan yang dalam praktek koinonia berjalan dalam 2 arah, yaitu hubungan kepada secara vertikal atau ke atas, yaitu persekutuan intim, dan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Juga yang kedua terbagi dalam hubungan horizontal. Maksudnya ada ikatan kasih, dukungan rohani, dan kepedulian antar sesama manusia. Sebagian besar dari saudara tentunya sudah mengetahui bahwa gereja mengemban tugas dalam hal antara lain ada marturia tadi yang sudah disebutkan, diakonia, dan koinonia. Dan juga tadi ada yang lainnya, tentunya ada pemuritan dan juga berhubungan dengan yang lainnya. Walaupun dalam hal bagian tugas gereja tadi yang sudah disebutkan, tentunya tidak terlepas dari salah satu kitab yang kita sebut dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dan 6, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Renungan hari ini hanya akan difokuskan pada koinonia. Orang-orang percaya perlu bersekutu bersama atau bersama-sama, terutama dalam konteks
pertemuan ibadah yang selalu kita jalankan. Bapak Ibu semua, perkumpulan ibadah Kristiani sering kita lihat masih ada yang kurang memberi penekanan pada aspek relasi horizontal, yaitu bagaimana antar sesama orang percaya. Ibadah sering dipandang sebagai pembangunan atau hubungan relasi vertikal antara orang percaya dengan Allah yang lebih individualistis atau kesendirian. Hal ini terlihat dari pemilihan pujian, lagu-lagu, setting ibadah, bentuk liturgi atau susunan acara dan lain sebagainya. Dalam kehidupan rohani kita, mari kita hayati beberapa prinsip utama pagi ini. Budaya saling memperhatikan. Kita lihat ayat 24a tadi, penulis kitab Ibrani meminta kita untuk peduli. Berhentilah menjadi orang Kristen yang egois atau berfokus pada diri sendiri. Jadilah rekan yang peka melihat pergumulan atau kebutuhan saudara seiman kita di sekitar kita. Yang kedua yaitu mendorong dalam kasih dan perbuatan baik seperti dalam ayat 24b. Perhatikan kita diberikan harus bertujuan atau kita berikan harus bertujuan membangun. Mari kita support sistem yang positif bagi keluarga, sahabat, dan rekan di gereja, agar iman mereka tidak jatuh melainkan semakin giat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Juga setia bersekutu dalam ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di tengah dunia yang semakin menantang, persekutuan dan kehadiran fisik di gereja lokal sangat krusial untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Melalui renungan harian Kristen atau pagi ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kasih dan yang sempurna bagi kita. Mari jadikan hari ini kesempatan untuk menjadi berkat dan menyemangat bagi sesama, dan tentunya memberikan motivasi, dorongan supaya semakin giat dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan dalam bentuk persekutuan. Jadi kalau kegiatan di gereja kita atau gereja baptis ini banyak yang sudah dilakukan melalui banyak aktivitas seperti hal-hal yang terkait dengan kelompok pembinaan warga, ibadah-ibadah di pos PI misalnya, dan juga kegiatan tiap bagian seperti pemuda di PKMB, dan juga seperti retreat, kegiatan luar dari gereja juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi dalam Ibrani 10 ayat 24-20 ini mengajak kita semua untuk tidak beribadah dan bersekutu sendirian, melainkan kita hendaknya dan harus bersekutu bersama. Ini yang lebih diprioritaskan, walaupun kadang-kala kita bisa mengikuti secara online, tapi itu hanya sifatnya darurat atau bahkan sementara. Apakah Anda atau saudara sudah siap melakukannya? Ini adalah menjadi renungan pada pagi ini. Selamat beraktivitas di mana saja, apakah itu di lingkungan dalam rumah maupun di luar rumah, kantor atau di tempat lain, di perjalanan, bisa kalau yang di bagi petani ya di kebun, peternakan di mana saja, di sawah dan lain sebagainya.
Semoga berhasil. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya komunitas iman. Kata dipanggil untuk saling menasihati, memotivasi dalam kasih dan terus setia bersekutu guna menopang rohani kita. Demikian saudara sekalian, renungan pagi ini kiranya bisa menjadi penguat pagi ini untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas firman-Mu yang kami sampaikan pagi ini. Kiranya bisa menjadi penyemangat, mengingatkan kita terus-menerus sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu bersekutu dan beriman kepada Yesus saja. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.